Selamat siang, Shalom. Puji syukur kepada Tuhan. Hari ini kita boleh kembali datang di rumah Tuhan. Pada siang hari ini mari kita membawa setiap hati kita kepada Tuhan. Mari kita membawa setiap syukur kita kepada Tuhan. Sebab Bapa kita adalah Bapa yang baik. Haleluya Yesus Tuhan. Kasih-Mu terlalu besar Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Mari kita mau panggil Bapa. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cintai.
raja di atas segala raja. Kami menghampiri Tuhan melalui doa kami sebelum kami memulai ibadah ini. Dengan iman kami katakan Engkau sudah ada bersama dengan kami. Dan kuasa Tuhan akan memberkati ibadah ini. Awal, pertengahan, dan sampai akhir daripada ibadah ini. Nama Tuhan dimuliakan. Nama Tuhan diagungkan. Dan kuasa Tuhan mengalir di tengah-tengah umat-Mu yang sedang beribadah. Terima kasih Tuhan. Ibadah yang kedua ini juga tidak kurang-kurang berkat Tuhan hadir dan turun dalam kehidupan kami. Karena kami memuliakan Allah. Kami meninggikan Tuhan. Dan kami berserah penuh kepada pimpinan kuasa Tuhan. Di dalam mengambil alih acara ibadah ini dalam nama Yesus. Kami buka ibadah kami yang kedua. Yang siap diberkati bersama-sama kita katakan. Amin. Siap memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Amin. Mari berikan tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan kita yang dahsyat. Sungguh mengagumkan ombak
sukacita Bapak Ibu. Amin. Pujian kali ini kita mau naikkan hari ini kurasa bahagia, nanti semuanya bergandengan tangan ya. Oke. Yuk kita sama-sama mau bersukacita di dalam Tuhan. Kita mau sambil senyum kiri kanan kita. Haleluya. Tuhan Yesus, salah satu
kita mau menerima firman Tuhan pada siang hari ini, masih tetap dalam hadirat-Nya Tuhan. Ketika kami mengalami pergumulan Tuhan, kami tidak akan menyerah untuk selalu datang kepadamu Bapa. Ini iman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanmu. Biar kehendak-Mu dan rencana-Mu terjadilah di hidupku. Kau yang menuntun setiap langkahku, hanya Engkau pertolonganku. Padamu Yesus aku berseru, harapan terang hidupku.
Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah jauh daripada kehidupan kami. Sekalipun kami merasakan malam ini begitu panjang, bahkan tidak ada bintang di dalamnya, tapi Engkau tetap mendekap kehidupan kami. Kami rasakan kehangatan daripada kuasa-Mu. Kami rasakan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya ketika kami mendekat kepada Tuhan, tidak ada sesuatu pun yang sulit untuk Kau lakukan bagi kami. Dan Engkau memenuhi, Engkau memperhatikan, Engkau memperdulikan setiap keperluan dalam kehidupan kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Engkaulah sumber segala berkat kami. Kami perlu Engkau hadir dalam kehidupan kami secara pribadi dan juga di dalam keluarga kami. Sebab tanpa Tuhan kami tidak dapat melakukan apapun juga. Sekalipun itu dapat, tetapi itu hanya sementara, bahkan sia-sia. Tapi kami ketika kami ada bersama dengan Tuhan, Tuhan melakukan sesuatu dalam kehidupan kami. Kami akan melihat dengan jelas bahwa kuasa Tuhan nyata, kasih Tuhan nyata, kehadiran Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kiranya kehadiran Tuhan boleh nyata di tengah-tengah ibadah kami. Ketika kami mendengar firman Allah, kuasa Tuhan membukakan pikiran hati kami, supaya kami terus dipuaskan oleh kuasa Tuhan, oleh kebenaran firman Tuhan. Dan sekarang umat-Mu yang datang dari rumah, kami datang untuk menyiapkan hati kami memuji-muji Engkau. Kami datang untuk menyembah Engkau, dan Tuhanlah yang memberkati kami dalam nama Yesus. Berkat Tuhan kami imani, kami diberkati oleh firman Tuhan pada siang hari ini. Bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Semua menanti merindukan berkat Tuhan. Waktu kita menaikkan pujian, kita diberkati oleh Tuhan. Saya percaya ketika firman Tuhan disampaikan, kita simak dengan baik-baik. Ya. Hamba Tuhan terbatas dalam menjabarkan, tapi Roh Kudus akan menjabarkan lebih luas lagi dalam hati kita, dalam pribadi kita. Amin saudara. Itulah sebabnya kenapa setiap kita memulai ibadah, mendengar firman Tuhan, kita melibatkan kuasa Tuhan. Sehingga kita tidak tergantung dengan siapa yang menyampaikan, tapi kita tergantung pada Roh Kudus yang menyampaikan di dalam hati kita masing-masing. Saudara berbahagia mempunyai Tuhan yang hidup. Saudara senang mempunyai Tuhan Yesus. Saudara akan tetap setia kepada Tuhan. Coba beri kemuliaan untuk nama Tuhan. Ya. Kiranya pujian kita, rasa syukur kita menyenangkan dan berkenan di mata Tuhan. Sedianya hari ini hamba Tuhan Bapak Jerry akan menyampaikan firman Tuhan berhubung satu dan lain hal. Beliau minta ditunda nanti bulan depan. Dan akhirnya saya maju menyampaikan firman Tuhan. Terus terang saudara, bulan ini saya tidak menjadwalkan diri saya menyampaikan firman Tuhan. Saya membagi pelayanan, tapi rupanya Tuhan mempunyai rencana yang lain. Dan saya harus bulan ini juga berdiri menyampaikan firman Tuhan. Dengan segala kerenah hati, kekurangan saya bukan orang yang sempurna sekalipun menjadi gembala sidang. Masih banyak keterbatasan, kekurangan yang ada dalam kehidupan saya. Kiranya kekurangan ini Tuhanlah yang menolong saudara untuk mengerti lebih lagi firman Tuhan. Jangan melihat siapa menyampaikan, tapi lihatlah bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara. Amin saudara. Roh Kudus luar biasa. Saudara, kalau kita melihat di dalam Lukas pasal yang ke-11, ayat yang kedua sampai dengan keempat. Lukas pasal 11 ayat 2 sampai dengan keempat. Di situ dikatakan, suatu hari Tuhan Yesus pergi bersama dengan muridnya ke sebuah tempat. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di sana? Tuhan Yesus berdoa. Setelah Tuhan Yesus berdoa, lalu salah seorang muridnya berkata kepada Yesus, "Tuhan, ajarlah kami berdoa seperti Yohanes mengajar murid-muridnya." Saudara, kalau Tuhan kalau kita meminta sama Tuhan, kira-kira dikabulkan enggak saudara? Diberi enggak? Yakin diberi? Waktu mereka mengatakan, "Tuhan ajar kami berdoa," langsung loh Tuhan. Saudara lihat ayat yang seterusnya.
saudara akan menemukan bagaimana Tuhan Yesus mengajar mereka berdoa. Tapi bukan ini yang akan kita kupas pada pagi hari atau pada siang hari ini. Nah, setelah Yesus mengajar mereka berdoa, Tuhan Yesus berbicara kepada mereka, memberikan mereka perumpamaan. Perumpamaan apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Dan perumpamaan ini kiranya juga akan memberkati kita semua. Kita baca daripada Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-5 sampai ke-8. Mari kita lihat bersama-sama saudara. Lukas pasal 11 ayat 5 sampai dengan 8. Saya baca ayat yang ke-5. Saudara ayat yang ke-6 seterusnya kita bergantian. Demikian di firman Tuhan. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus katakan, jikalau ada di antara kamu menemui sahabatmu, karena kamu punya keperluan yang kami butuhkan adalah 3 roti, karena kamu punya teman juga akan datang kepadamu tengah malam, kamu tidak punya apa-apa yang kamu suguhkan, masa sahabatmu itu dia mengatakan atau dia tidak akan bangun dan memberikan apa yang kamu pinjam? Pasti dia akan memberikan, pasti engkau akan peroleh apa yang engkau inginkan dari sahabatmu. Nah saudara, dari ayat ini kita mengambil tema yaitu sahabat di tengah malam. Kita melihat saudara dari ayat-ayat ini bahwa semua orang mempunyai keperluan, kebutuhan dalam hidupnya. Dari ayat ini juga kita melihat bahwa Tuhan mau memberkati kita semua sesuai dengan keperluan kita. Jikalau kita berdoa, jikalau kita meminta, karena Tuhan dapat memberikan, mencukupkan kebutuhan kita dengan berbagai macam cara seperti tadi ya perumpamaan ini butuh 3 roti. Saya nggak tahu saudara apakah roti itu gede-gede, apa kecil, ya saudara pokoknya 3 aja. Kenapa 3? Mungkin temannya akan datang 1 orang atau 3 orang. Tapi intinya perlu 3 roti. Nah meskipun dikatakan sahabat ini udah tidur, pintu sudah tertutup, anak-anak sudah tidur. Saudara kalau malam hari saudara suka tidurnya nyenyak apa gelisah? Tanya. Ya, ya. Kalau persediaan semua sudah tercukupi, rasanya waduh kata tidurnya gitu, tidak ada masalah tidurnya nyenyak. Ada masalah pun kita sebagai anak Tuhan harus tidur nyenyak. Nah karena ini sahabatnya pasti akan diberikan. Nah kita melihat di sini semua orang punya kebutuhan. Dan Tuhan mau memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita yang penting jika ada doa di dalamnya. Nah seperti tadi perumpamaan tadi. Apa sih yang menjadi kebutuhan kehidupan saudara? Dalam hidup saudara, saudara butuh apa? Ya, butuh apa saudara? Butuh uang, ya. Yang belum masih pacaran butuh teman hidup gitu ya. Ya, segala macam lah. Yang udah punya pasangan jangan bilang butuh teman hidup lagi gitu kan. Ya, banyak kebutuhan kita. Ada kebutuhan jasmani, ada kebutuhan jiwa, ada juga kebutuhan rohani. Apa kata Tuhan tentang kebutuhan jasmani kita? Yaitu makanan, minuman, atau pakaian. Di dalam Matius pasal 6 ayat 25 mengatakan, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak engkau makan dan minum.
Janganlah kamu khawatir tentang tubuhmu, apa yang hendak engkau pakai. Untuk kebutuhan jasmani ini Tuhan jelas mengatakan jangan. Kenapa Tuhan gak izinkan kita khawatir dalam hal ini? Tuhan Yesus sediakan? Ya. Burung di udara Tuhan pelihara, bunga pakung yang tidak bekerja, yang tidak memintal, dihiasi dengan sedemikian rupa. Kira-kira burung di udara pernah stres nggak soal makanan, saudara? Saudara sudah pernah bicara dengan burung? bunga yang di padang, bunga bakung itu yang pernah nggak dia, Tuhan minta supaya saya didandanin secantik mungkin. Saya rasa semua itu sudah ada bagian-bagiannya. Amin, saudara. Nah, burung aja nggak stres, kenapa kita stres tentang kehidupan sehari-hari? Kenapa Tuhan nggak ngasih kita stres? Kalau kita stres biasanya, saudara, ya, kalau kita khawatir biasanya kita stres gitu, jangan khawatir. Jadi bisa stres. Orang stres biasanya damai sejahtera itu ada nggak, saudara? Oh, berarti saudara pernah mengalami stres nih. Atau sekarang saudara sedang stres. Ya, coba koreksi, ada damai enggak? Ada sukacita enggak? Biasanya orang kalau stres itu mudah, apa yang mudah datang? Uang mudah datang kalau kita stres. Stres dulu baru uang datang. Sakit penyakit, ya, sering kali orang ke dokter, Bu, saya juga pernah, Bu, jangan stres. Pernah ngalamin, maka bisa bicara. Tapi untuk perkara kebutuhan jasmani Tuhan katakan jangan khawatir. Supaya sehat. Salah satu buat kita sehat tidak ada kekhawatiran dalam hidup kita. Ini salah satu, saudara, selain daripada makanan dan yang lain-lain. Mungkin ada saudara mengatakan di sini, oh ini ayat luar biasa. Jangan kamu khawatir. Saya sekarang gak khawatir loh. Firman Tuhan bilang jangan khawatir, saya gak khawatir. Wah, saya baru diterima bekerja di sebuah perusahaan bagus. Gajinya segini, gak khawatir kok tentang hidup ini. Oh, saya gak khawatir, jabatan saya naik, puji Tuhan. Ada yang sudah naik jabatan di sini? Ada yang sudah naik jabatan di sini yang bekerja karyawan? Atau belum? Bersabarlah, amin saudara. Berimanlah, paling tidak gaji kita naik. Benar saudara? Ya, paling tidak, ya, gaji kita naik. Berdoa aja sama Tuhan. Nah saudara, kalau sudah sakit penyakit menyerang kita, di situ kadang-kadang kita baru sadar, waduh dokter bilang gini-gini, tenangkan hati kita, tenangkan. Makanya firman Tuhan katakan jangan khawatir. Kalau kita sudah diangkat oleh Tuhan secara ekonomi, jangan lupa dengan firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu rendah, hendaklah kamu murah, rendah hati, murah hati, itu berteman, bergandengan. Ya. Biasanya kalau orang murah hati itu rendah hati, pasti dia murah hati. Kalau orang tinggi hati biasanya ya itu sombong. Orang sombong biasanya suka ya hitung-hitungan. Karena merasa gak perlu orang lain. Tapi kita tetap perlu Tuhan, perlu berkat Tuhan, perlu firman Tuhan untuk mengubah kehidupan kita. Amin saudara. Sekali lagi untuk hal kebutuhan secara jasmani, Tuhan katakan jangan khawatir. Kita mempunyai juga kebutuhan. Jiwa kita ini memerlukan rasa aman. Coba saudara, dompet saudara mungkin aman. Ya, gak masalah. Tapi bagaimana dengan jiwa saudara? Kita membutuhkan rasa aman. Amsal 28 ayat 1. Di situ mengatakan, orang fasik berlari meskipun tidak ada yang mengejar. Tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Singa muda ditakuti banyak orang. Coba dulu ingatkan, siapa namanya? Daniel pernah dilemparkan ya ke gua singa muda, singa ganas di situ, ditakuti. Jarang binatang mau mendekat singa muda. Aman singa muda itu. Tapi orang fasik berlari meskipun tidak ada yang
mengejar. Pernah saudara lari sendiri tidak ada yang mengejar? Kecuali kalau senam, olahraga kita lari sendiri. Kita rasa takut, padahal gak ada yang ngejar di belakang kita. Gak ada yang ngejar. Tapi kita lari. Itu orang fasik. Kenapa lari? Orang fasik lari meskipun gak ada yang ngejar. Karena merasa tidak aman. Di dalam perjanjian lama ada seorang raja bernama Raja Saul. Kita tahu setelah Saul siapa menjadi raja? Daud. Daud sama sekali tidak pernah ada niat jahat di hatinya untuk Raja Saul. Selalu menghormati, menghargai. Bahkan kemanapun Daud bepergian, berperang, selalu bawa kemenangan. Kalau bangsa Israel menang, berarti rajanya mendapat pujian, sanjungan. Wah, pemimpinnya luar biasa. Bahkan ketika Raja Saul diganggu oleh roh jahat. Saya mau tanya, saudara pernah diganggu roh jahat enggak? Merasa kalau diganggu roh jahat? Merasa enggak saudara? Kalau saudara penuh dengan Roh Kudus, saudara akan merasakan ada roh jahat mengganggu kita. Sehingga dengan mudah kita katakan dan kita menengking dalam nama Yesus. Nah, Daud ini ada di samping Raja Saul ketika Raja Saul, saudara, diganggu oleh roh jahat. Enak diganggu oleh suami, istri daripada diganggu oleh roh jahat. Kalau suami istri mengganggu, Pak tengah malam kerokin saya. Ya masih enak, tapi kalau roh jahat itu saudara perlu pergumulan dan peperangan di dalam roh. Tetapi Saul tidak menyadari. Kenapa Saul mesti mengejar, memburu Daud untuk melenyapkan Daud, untuk membunuh Daud. Padahal Daud berpihak kepada dia. Kenapa? Karena Saul merasa tidak aman tentang kerajaannya, tentang jabatannya, tentang keluarganya dan harta yang dimiliki. Buat dia, Saul berpikir selama Daud hidup, masih hidup, selama Daud ada, semua yang dia miliki bisa berpindah kepada Daud. Saudara, seringkali orang kalau dipimpin oleh pikiran hidupnya belum tentu benar. Lari meskipun tidak ada yang mengejar. Ketakutan meskipun tidak ada apa-apa. Dan akhirnya kita tahu, semua yang ditakuti oleh Raja Saul berpindah kepada Daud. Ini bukan maunya Daud. Tuhanlah yang memindahkan semua kepada Daud. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita perlu rasa aman dalam hidup kita. Setiap orang yang menjadikan firman Tuhan sebagai landasan hidupnya, melakukan perintah-perintah Tuhan, dimanapun kita berada, pasti di situ kita menikmati rasa aman. Bagaikan singa muda. Orang benar akan terus mau dituntun oleh firman Allah. Dimanapun dia berada, dia akan menikmati rasa aman yang berasal daripada Tuhan. Dan yang membuat kita merasa aman, ya, maksud saya aman dan ada kedamaian di hati kita, saudara, adalah Tuhan sendiri. Kalau kita melihat lagi di dalam ayat yang ke Mazmur 2 ayat yang ke-12, Mazmur 2 ayat 12, kita melihat di sini, coba bisa tayangkan. Mazmur 2 ayat 12. Supaya ia jangan murka. Maaf. Saya yang salah. Mazmur 2 ayat 12. Ini ayatnya salah ya. Di situ dikatakan ya saudara, berbahagialah. Berbahagialah orang yang berbahagialah orang yang terakhir berlindung padanya. Ya, saudara. Di dalam kehidupan kita ini saudara, kita membutuhkan rasa bahagia, rasa aman, rasa bahagia. Ketika saudara dan saya berlindung kepada Tuhan dan kita menyadari bahwa dalam 24 jam, dalam sehari ada 24 jam Tuhan menyertai kita, maka saudara dan saya
akan merasakan sebuah kebahagiaan yang tidak dapat diberikan oleh keluarga kita. Kita senang, kita bersyukur, kita ada, kita punya keluarga, punya anak, punya menantu, punya cucu seperti saya ini. Saya bahagia saudara dengan kehadiran mereka. Saya harap juga mereka bahagia dengan kehadiran saya. Tetapi kehadiran kita atau kebahagiaan kita akan mendekati, bukan sempurna, yang mendekati sempurna apabila kita menyadari bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan kita setiap hari selama 24 jam setiap hari. Amin saudara. Sadar bahwa Tuhan ada bersama dengan saudara. Kenapa merasa enggak aman? Kalau kita sadar Tuhan menyertai kita, kenapa enggak menikmati rasa bahagia? Sekalipun ada gesekan, sekalipun ada riak-riak kecil dalam keluarga, tetap saja keluarga kita memberikan kebahagiaan bagi kita sekalipun tidak sempurna. Kalau mau mendekati sempurna, kita tetap berlindung kepada Tuhan. Karena Dia ada senantiasa dalam kehidupan kita. Nah saudara, selain daripada rasa bahagia yang jiwa kita butuhkan, rasa aman, jiwa ini juga membutuhkan apa saudara? Rasa puas. Rasa puas. Kita akan melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-17 ayat 15. Mazmur 17 ayat 15. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Pada waktu bangun aku akan menjadi puas karena rupamu itu yang Daud katakan. Ya saudara, kenapa? Karena Daud adalah seorang pendoa, penyembah, pemuji seperti saudara dan saya, senantiasa merindukan wajah Tuhan, merindukan rupa Tuhan, artinya merindukan hadirat Tuhan dalam hidupnya. Hadirat Tuhan, kuasa Tuhan yang dia dapatkan, yang dia jumpai dalam pujian penyembahan, itulah yang memuaskan jiwanya. Amin saudara. Ketika saudara datang ke rumah Tuhan, ketika saudara datang beribadah, pemain musik sudah memainkan alat-alat musik begitu merdu, begitu indah. Pemuji juga menyanyikan pujian begitu indah. Saudara, kita menikmati hadirat Allah, kita menikmati jamahan Tuhan. Disitulah jiwa kita dipuaskan, mendapat kepuasan. Amin saudara. Saya harap saudara setiap datang ke rumah Tuhan, saudara pulang, saudara menikmati, membawa kepuasan. Ada kepuasan di jiwa saudara. Teman-teman kita tidak bisa memuaskan kita, memberi kepuasan. Tapi roh Tuhan, Roh Kudus melalui penyembahan pujian yang saudara angkat. Dan saudara menikmati hadirat Allah seperti Daud. Ingin senantiasa melihat wajah Tuhan dan rupa Tuhan. Dan dia bangun dan dia dipuaskan. Bukan hanya waktu ibadah. Saya mau dan juga saya rindu. Saya juga mengalami bangun pagi ada kepuasan yang Tuhan berikan. Sehingga ada sukacita di dalam menjalani hidup. Di dalam kita melayani. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Firman Tuhan katakan Amsal 20 ayat 27. Roh manusia adalah pelita Tuhan, kata firman Tuhan. Karena dialah yang menyelidiki. Nah, kita lihat. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hati. Saudara punya di sini semua punya roh? Masih ada roh? Kalau enggak ada kita sudah enggak ada. Ya, semua punya roh. Kita bisa berbicara bohong atau berkata enggak jujur, ya membohongi orang lain. Tetapi roh ini yang menyelidiki seluruh batin ini akan terus berkata jujur. Bahkan dia senantiasa mengingatkan kita, kamu salah loh. Kamu telah melakukan suatu kekeliruan. Akhirnya kita sadar dan kita berubah. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Meskipun saudara, kita ini mempunyai ada roh dalam kehidupan kita. Ini kebutuhan rohani ya. Dan juga kita memiliki roh yang kuat. Roh yang teguh.
tetap saja kita butuh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Amin. Tadi saya tanya semua punya roh, apakah roh saudara sedang lemah? Ataukah sekarang lagi kuat-kuatnya roh saudara? Semangat saudara. Nah saudara, sekalipun roh kita teguh, roh kita kuat, yang membawa kita kuat, teguh di dalam kita mengambil keputusan untuk meninggalkan kehidupan lama dan mengambil pilihan untuk hidup baru. Dan roh itu memberikan kita keteguhan, tetapi tetap saja kita butuh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sekalipun roh kita ini menyelidiki segala batin saudara, membuat saudara menjadi hidup jujur. Kalau saudara mengikuti roh saudara, tetap saja kita butuh Roh Kudus. Karena Roh Kudus dan roh kita ini akan bekerja sama dalam kehidupan kita. Untuk membawa saudara dan saya menuju pada kehidupan yang lebih lagi diberkati oleh Tuhan. Saudara mau lebih-lebih dan lebih lagi diberkati oleh Tuhan. Saudara mau lebih-lebih lagi diberkati, lebih setialah lagi di dalam segala hal untuk Tuhan. Lebih lagi dan lebih lagi mencintai Tuhan dan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara akan melihat kedahsyatan Tuhan. Roh Tuhan bekerja bersama dengan roh kita, sehingga kita akan menikmati apa yang menjadi janji Tuhan di dalam firman-Nya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari tema Sabat di Tengah Malam kita melihat bahwa semua orang memiliki kebutuhan jasmani. Tuhan katakan jangan khawatir, kebutuhan jiwa kita dapatkan di dalam hadirat Allah, dapatkan dari Tuhan. Bahkan apalagi meskipun demikian dan roh ini juga masih tetap kebutuhan roh kita adalah Roh Kudus juga. Dia tidak bisa kerja sendiri tanpa Roh Kudus, karena firman Tuhan katakan kamu tidak bisa berbuat apa-apa ya kalau kamu tidak tinggal dalam aku. Kita tidak bisa mampu, bisa saja tapi tidak bisa melakukan seperti apa yang Tuhan inginkan tanpa kekuatan daripada Roh Kudus. Kalaupun bisa, hasilnya tidak akan maksimal. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari perumpamaan Sabat di Tengah Malam ini, kita akan melihat juga firman Tuhan yang mengatakan bahwa mengatakan kepada kita, setiap masalah, pergumulan, kebutuhan, pasti ada jawaban. Kita harus mempunyai keyakinan yang seperti ini. Setiap kebutuhan saya pasti ada jawaban. Jangan ragu-ragu. Apa alasan kita tidak ragu-ragu? Mengaminkan, memastikan bahwa ada jawaban atas semua masalah persoalan yang kita hadapi. Karena di dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat 9 sampai dengan 10, saya minta nanti salah seorang saudara membaca, bantu baca ya. Lukas pasal 11 ayat 9 dan 10. Ya, siapa tolong? Bisa bantu tolong baca? Sudah ada ditayangkan. Dan saya tidak meminta saudara untuk maju ke depan menyampaikan firman Tuhan, cukup membaca. Siapa yang tergerak silakan. Ya. Ya. Lukas 11 ayat 9 dan 10. 9 dan 10. Ya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan kepadamu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapak manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu dan ikan? Ya, terima kasih Bu Diana. Nah, saudara kita melihat inilah alasan kita. Mengatakan bahwa setiap masalah pasti ada jawaban. Karena jelas firman Tuhan mengatakan mintalah maka akan lupa. Mintalah maka akan, carilah maka akan, ketuklah maka pintu. Karena setiap kita minta akan
Setiap orang yang meminta akan menerima. Setiap orang yang mencari akan mendapat. Setiap orang yang mengetuk, maka pintu akan dibukakan. Dari ayat ini saudara, kita ambil kebenaran firman Tuhan. Kita nggak boleh berhenti berdoa. Kita nggak boleh berkeputusan dalam berdoa. Khususnya ketika kita memiliki kebutuhan mendesak seperti perumpamaan tadi. Sampai pintu itu dibukakan, sampai kita menerima apa yang kita butuhkan. Selama ada Tuhan, selama ada firman masih berbicara kepada kita. Saya mengajak saudara, mari kita berdoa sampai Tuhan memberikan jawaban atas doa kita. Amin saudara. Bukan berarti kita memaksa Tuhan, tidak. Alasannya karena kita tahu kita mempunyai Bapa yang sangat mengerti, yang sangat peduli akan kebutuhan dan keperluan kita. Dan juga jangan lupa, kita mempunyai Bapa juga yang kadang-kadang menguji iman kita, menguji kesungguhan kita, bahkan menguji kesabaran kita. Amin saudara. Saudara pernah diuji oleh Tuhan tentang kesabaran? Udah berdoa, udah nangis di hadapan Tuhan. Udah rasanya putus asa, Tuhan tolong kok belum juga dijawab. Kadang-kadang Tuhan membawa kita, mengizinkan itu terjadi. Bukannya Tuhan, kok tega sih Tuhan? Katanya dia Bapa yang baik. Tega nggak tega, demi kebaikan kita, Tuhan izinkan terjadi dan akhirnya kita melihat kita diangkat oleh Tuhan. Tuhan tidak menjatuhkan kita. Seringkali kesulitan, kesesakan itu membawa kita lebih dekat dan Tuhan bawa kita naik. Amin saudara, secara iman. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan melihat lagi di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang kedua. Yakobus pasal 4 ayat yang kedua. Firman Tuhan katakan di sini. Ya, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Kamu tidak memperoleh apa-apa. Kamu tidak memperoleh mencapai apa yang menjadi tujuanmu. Kamu tidak memperoleh apa-apa ketika kamu mencarinya karena kamu tidak berdoa. Tidak melibatkan Tuhan. Ada sebuah keluarga. Keluarga ini selalu mengandalkan akan kemampuannya. Mengandalkan akan materi yang dimiliki. Suatu hari keluarga ini mengalami suatu masalah dalam hidupnya. Karena ada kesalahan, kekeliruan yang dilakukan. Sampai memiliki kebutuhannya sangat, sampai dia merasakan ini, sampai apa yang dia butuhkan itu sulit sekali dia dapatkan. Dia dalam keadaan terdesak seperti itu. Bukannya lari, berdoa, menghadap Tuhan, minta hikmat, pertolongan Tuhan. Bukannya duduk bersama dengan suami, dengan istri, menyelesaikan masalah, malah ribut di tengah-tengah keluarga. Soal duit. Apakah ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Tuhan sudah katakan jangan takut soal hidupmu. Mulai saling menyalahkan. Istri menyalahkan suami, malas bekerja. Sudah suruh pindah tempat lain supaya gaji lebih besar lagi, lebih gede lagi. Si suami katakan kamu boros. Belum lagi si mama katakan ini anak kamu suka jajan. Mintanya jajan, dikasih segini enggak cukup. Apakah ini akan menolong kita? Membuka pintu yang tertutup tadi. Apakah ini menolong kita mempercepat untuk mencapai apa yang menjadi tujuan kita? Apakah ini membawa kita untuk mengambil apa yang kita butuhkan, kita perlukan? Saudara, kemarahan, perkelahian, pertengkaran, itu manifestasi daripada roh kedagingan. Itu tidak akan menolong.
untuk kita memperoleh apa-apa. Tapi duduk diam dalam hadirat Allah, pecahkan bersama dengan keluarga, itu solusi yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Percayalah, Tuhan pasti akan tolong dan Tuhan akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Amin saudara. Pada intinya Tuhan mau kita rukun. Bertobat dari semua itu. Andalkan Tuhan. Jangan lukai hati suamimu, hati istrimu. Oleh karena masalah sepele. Kenapa saya katakan masalah sepele? Karena Tuhan kita sanggup memberikan apa yang kita butuhkan. Tuhan sudah katakan jangan khawatir. Pada intinya saudara, kalau kita melihat firman Tuhan. Di dalam Roma pasal 12 ayat 12. Firman Tuhan katakan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Bersabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Jadikan ayat ini ayat hafalan untuk kita semua. Sehingga kita tidak akan ke kanan ke kiri. Tidak akan menyimpang ketika kita ada dalam keadaan suatu kebutuhan yang mendesak. Amin saudara. Bersabar. Bersukacita dalam pengharapan. Aminkan apa yang kita harapkan. Pasti Tuhan berikan. Karena ada janji Tuhan, mintalah. Bukannya minta, carilah. Apalagi ketuklah. Itu sudah satu senjata untuk kita berani menghadap Tuhan. Untuk mengimani bahwa apa yang kita perlukan diberikan oleh Tuhan. Amin saudara. Bersukacita dalam pengharapan. Bersabar dalam kesesakan. Bertekun di dalam doa. Kadang-kadang ada orang, kita tahu kan Tuhan kadang-kadang menguji iman kita ya. Belum dijawab, bukan berarti kita putus untuk berdoa. Ingat dengan Hana. Hana sangat direndahkan. Saudara mau direndahkan? Tentu tidak. Dan kita juga enggak mau merendahkan orang lain. Hana dihina. Bukan sehari, bukan sekali. Berkali-kali berulang-ulang. Oleh seseorang wanita yang merasa lebih daripada Hana. Yaitu madunya sendiri. Karena Hana tidak mengandung. Mandul tidak punya anak. Dan pada zaman dulu itu dianggap itu aib. Menghadapi sikap daripada Penina madunya ini. Hana sabar. Kalau dia nggak sabar, pasti dia sudah tinggalin itu suaminya, Elkana. Kalau Hana tidak sabar, dia tidak akan mendapat. Yaitu apa yang dia rindukan seorang anak. Kalau Hana tidak sabar, Samuel itu tidak lahir dari rahimnya. Bukan saja Hana sabar, tetapi Hana ini bertekun di dalam doa bertahun-tahun. Setiap tahun ke rumah Tuhan dia berdoa supaya Tuhan memberikan dia seorang anak. Supaya aib yang dikatakan orang, supaya penghinaan itu, supaya rasa direndahkan itu berhenti. Dia tidak mau, itu terus mengikuti hidupnya. Dia manusia punya perasaan, tetapi Tuhan mengerti. Tuhan peduli apa yang dialami oleh Hana. Akhirnya kita tahu Hana pun mendapat apa yang dia harapkan dari Tuhan. Bukan hanya satu orang anak. Setelah Samuel masih ada anak berikutnya yang Tuhan percayakan kepada Hana. Hana ada seorang wanita. Tetapi kita belajar meskipun kita seorang laki-laki atau pria dan bapak-bapak, perlu dicontoh iman daripada Hana ini. Kalau saudara merasa istrimu imannya lebih kuat, enggak apa-apa. Saudara belajar dari istrimu tentang iman. Jangan merasa rendah diri. Iman saudara dan saya berasal daripada firman Tuhan. Kadang-kadang waktu kita mendengar firman Tuhan, porsi kita untuk mendengar beda. Di dalam kita menerapkan firman Tuhan juga kadang-kadang beda. Harusnya semua kita menerapkan firman Tuhan.
Supaya janji Tuhan dalam Filipi pasal 4 ayat 19 mengatakan, ini ayat yang terakhir, apa yang Tuhan katakan? Filipi 4 ayat 19, kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sekali lagi saudara, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Saudara mengamenkan ayat ini? Amin, puji Tuhan. Jadi ingat saudara, bahwa setiap orang mempunyai kebutuhan. Tentang kebutuhan jasmani Tuhan katakan jangan khawatir, ya, supaya enggak stres, biar kita terjaga kesehatannya. Untuk kebutuhan jiwa kita, rasa aman kita dapatkan dalam lindungan Tuhan. Keluarga kita bisa memberi kebahagiaan. Kebahagiaan akan lebih lagi kita dapat mendekati sempurna dalam Yesus Kristus bila kita berlindung kepadanya. Kepuasan saudara, jiwa saudara perlu dipuaskan, dan kepuasan yang kita nantikan, yang kita rindukan adalah kepuasan yang berasal daripada surga. Roh Kudus memberikan jiwa kita kepuasan ketika kita melihat, memandang, datang berdoa dan menikmati hadirat Allah. Oleh sebab itu saudara, tetaplah saudara menaikkan pujian syukurmu kepada Allah dalam keadaan apapun. Jiwa saudara pun dipuaskan. Masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, keperluan boleh menumpuk. Tetapi tak satu hal yang kita tahu, semua itu akan terjawab. Karena Tuhan menjanjikan mintalah maka akan diberi. Dan kita tahu kesabaran kita pasti akan membuahkan hasil. Dan Allah katakan, aku akan memenuhi keperluanmu menurut kuasaku dan kemuliaanku. Terpujilah nama Tuhan. Kita naikkan pujian. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, Allah mengerti, Allah peduli. Kita bangkit berdiri bersama-sama lalu nanti kita berdoa. Kita naikkan pujian ini dengan penuh iman di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam
Tuhan. Kami bersyukur kepadamu buat kebenaran firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman Allah ini boleh kami simpan di hati kami. Sebagai pelita dalam kehidupan kami. Sebagai suluh dan penuntun dalam hidup kami. Sehingga kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami, bahkan lebih daripada apa yang kami pikirkan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus terus bekerja dalam kehidupan kami, menuntun langkah kami, dan kami berterima kasih buat berkat ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Bersama-sama kita katakan amin. Mari kita menyiapkan persembahan kita. Saya mengundang untuk yang bertugas. Pada hari ini karena kami masih bisa mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan yang telah disampaikan oleh Ibu Gembala kami ya Bapak, kiranya apa yang disampaikan oleh beliau dapat kami serap dan kami buat bagian kehidupan kami sehari-hari ya Bapak. Ya Bapak, sebentar lagi kami akan memberikan yang terbaik dan selaku untuk memperluas kerajaan-Mu ya Bapak di tempat ini. Berkatilah tangan-tangan yang memberi maupun yang masih belum bisa memberi ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan melihat pengumuman untuk sepekan. Kita mau bangkit berdiri bersama. Kita mau mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Kasih
Tuhan ini Tuhan. Engkau tahu segala-galanya dalam kehidupan kami. Tuhan juga tahu segala-galanya dalam usaha pekerjaan kami, di dalam keluarga kami, di dalam pelayanan kami. Itulah sebabnya Tuhan kami datang kembali kepada Tuhan menaikkan syukur dan terima kasih kami. Kami boleh ada sampai saat ini oleh karena anugerah daripada Allah, oleh karena berkat daripada Tuhan, oleh karena pemeliharaan daripada Tuhan. Kami Tuhan sebelum meninggalkan ruangan ini, kami mau membawa jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir pada saat ini. Kiranya Tuhan terus ada bersama dengan mereka. Ingatkan mereka ya Tuhan, ada Tuhan menyertai mereka. Teguhkan iman mereka, jangan mereka lemah. Dan bawa mereka terus Tuhan untuk mendekat kepadamu. Sekalipun mereka tidak ada bersama dengan kami, tapi kami punya keyakinan yang teguh, yang kuat, bahwa Tuhan menyertai umat-Mu dimanapun mereka berada. Buat kami sekarang Tuhan yang sudah diberkati oleh Tuhan, kami yang telah membawa persembahan kami kepada Tuhan, terutama persembahan hati kami di hadapan Allah, hati yang mau dibentuk, hati yang rela dibentuk, hati yang mau dibaharui. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kiranya hati ini akan terus Tuhan bersihkan Allah oleh kebenaran firman Allah, supaya hati kita kami ini Tuhan boleh menjadikan tempat di mana Roh Kudus merasa nyaman dan kuasa Tuhan bekerja leluasa dalam kehidupan kami. Karena kami menjaga hati kami adalah tahta daripada Allah sendiri. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Usaha pekerjaan kami terus diberkati oleh Tuhan. Studi anak-anak Tuhan terus ditolong sehingga mereka boleh meraih cita-cita mereka. Dan keluarga-keluarga yang saat ini sedang bermasalah, di dalam nama Tuhan Yesus, ini hanya sementara. Semua akan mengalami kemenangan daripada Tuhan. Oleh karena ada doa, oleh karena pengharapan di dalam Engkau, dan kami temukan kemenangan yang daripada Engkau. Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya di setiap rumah tangga mengalami kuasa Tuhan. Ada anggur yang manis tetap ada dalam rumah tangga kami masing-masing, sehingga ada roh sukacita, ada kesatuan, ada kedamaian, ada kerukunan di tengah-tengah keluarga kami. Bentengi keluarga kami dengan kuasa-Mu. Jauhkan daripada roh-roh yang mengganggu, yang tidak berkenan ini Allah. Biar hanya Roh Kudus saja membentengi keluarga kami, hidup kami, pelayanan kami, usaha kami, studi kami, dan cita-cita kami. Terpujilah akan nama Tuhan. Buat hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang sudah melayani, WL Singer, pemain musik, dimanapun mereka melayani, kiranya kuasa Tuhan menyertai, pimpinan Roh Kudus menyertai mereka. Pelayanan mereka diberkati oleh Tuhan. Multimedia Singer Tuhan, Asyir Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Kami akan berjalan bersama dengan Tuhan. Kami akan diberkati oleh Tuhan. Dan kami akan mendapat penjagaan perlindungan daripada Allah. Allahku besar, Allahku dahsyat, Allahku mengerti dan peduli. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Kekuatan daripada Roh Kudus memampukan kita mengimani kuasa, berkat, dan janji Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dalam penyertaan Tuhan. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, dan diberkatilah lumbung-lumbung dalam nama Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.